Saya- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kali ini kita bisa lanjut pada pertemuan yang kedua pada ngaji kitab kolaborasi dari Rahma ID dan Bait Al-Hikmah yang pada kesempatan kali ini langsung akan dibimbing oleh Ustazah Ervin. Kemarin sudah dibuka oleh Ustazah Ella dan juga Mbak Rita Pranawati yang merupakan founder Rahma ID. Dan kali ini kita bisa langsung saja ya Ustazah Ervin ya, karena sudah tadi ada keterlambatan sedikit karena gangguan sinyal. Nanti teman-teman barangkali masih ada yang bingung ya. Jadi ngaji kitab ini kita lakukan 1 minggu 3 kali, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kita laksanakan setiap pukul 04.30 WIB. Kalaupun ada mundur-mundur sedikit mungkin gara-gara sholat ya. Jadi yang sudah masuk grup mungkin kita akan update link Zoom-nya setiap menjelang Zoom, pelaksanaan Zoom, tapi lagi masih masih terbuka untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang masih kepingin ikut, kita persilahkan gitu. Jadi ini bukan yang sistem pendaftaran, siapapun yang pengen mengikuti ketika mau pelaksanaan Zoom, ya monggo dipersilahkan. Silakan Ustazah Ervin, sudah bisa? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya minta tolong di co-hostin ya, Mbak Rena. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab yang kedua ya, kolaborasi antara Bait Al-Hikmah dan juga Rahma.id. Nah, kita akan melanjutkan kisah tentang Asia. Nah, yang udah ikut di materi pertama kemarin di hari Senin, insya Allah ini ya, udah tahu yang akan kita bahas. Nah, yang akan dibahas adalah tentang Asia. Saya ingin mereview sedikit aja tentang Asia yang sudah diulas oleh Ustazah Lailatul Fitriyah di hari pertama kemarin. Nah, di sini disebutkan bahwa Asia itu adalah seorang istri dari raja ya, rajanya Mesir yang mendapatkan julukan Firaun, karena bisa jadi Firaun itu ada Firaun 1, Firaun 2 gitu ya. Jadi bukan nama asli, sebuah julukan untuk seorang raja yang ada di Mesir kala itu. Nah, kita tahu sendiri dari kisah-kisah yang sering kita dengar bahwa Firaun itu ya raja yang kejam, kemudian dia ini mendapatkan takwil mimpi dari kahin ya, dari seorang dukun bahwa nantinya akan ada seseorang dari Bani Israel yang lahir dan menghancurkan kerajaannya. Nah, sehingga kekhawatiran tersebut membuat dia memiliki keputusan agar membunuh seluruh bayi laki-laki di zaman itu. Di siapa bayi laki-laki dibunuh, siapa yang melahirkan bayi laki-laki dihabisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian si ibu dari Musa itu, yang kita sudah pernah dengar, mendapatkan kayak apa ya, bisikan gitu ya, agar membawa anaknya ini di dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Pas sudah dihanyutkan di Sungai Nil, kemudian Fir'aun dan istrinya yang namanya Asiyah ini, yang kita ceritakan saat ini, Asiyah binti Muzahim ini
duduk-duduk sama Firaun dan akhirnya menemukan sunduk itu, menemukan kotak tersebut. Akhirnya diambillah. Kemudian karena wajahnya itu sama Allah sudah diberikan seperti cahaya ini yang menyihir, sehingga siapapun yang melihatnya itu, wah ini bayi, orang lihat bayi aja biasanya udah lucu gitu ya. Nah ini melihat bayi ada cahaya, apa ya namanya, cahaya yang menyihir gitu ya. Pasti semua orang akan tertarik padanya. Tak terkecuali Asia. Sebenarnya Firaun pun begitu, tapi ya karena kesombongannya tadi akhirnya ya tetap dia langsung bilang, wah ini qurratu aini, wah ini sangat menyejukkan mata bagi. Terus Firaun, saya setuju dong. Jadi dia ini menjadi kita menuju Firaun seperti itu. Semua ya itu ya meraih suaminya belum berebut, bagaimana akhirnya kita lanjut bagaimana negosiasi antara Asia dan Firaun sehingga tidak di pembunuhan bagi si ini. Nah, halaman 17 Kalau dengan Ustazah Ervin mungkin sinyalnya ini. Iya, Ustazah Ella udah masuk ya. Nanti kalau saya tiba-tiba leave gitu, bisa dilanjutkan. Nah, ini dia di halaman 17. Qurratu ainin li. Nah, katanya si Asia tadi, bukan, ini Ajabaha bifadhadah. Kemudian ketika si Asia bilang qurratu ainil li, ini adalah apa ya? Menyejukkan mata buat saya gitu. Saya sangat senang sekali dengan bayi ini. Terus si Firaun menjawab dengan kemarahan ya. Firaun menjawab qurratu ainil lak, itu hanya menyejukkan mata bagimu saja. Amma ana, kalau saya falah hujjah li fihi, tidak ada alasan saya untuk tidak membunuh bayi ini, kata Firaun. Kemudian dilanjutkan, rohat Asiyah tatawassal. Kemudian Asiyah itu memulai untuk bernegosiasi dengan Firaun. Tulubu min Firaun, kemudian meminta kepada Firaun kembali, faqala laha. Kemudian si Firaun kembali berkata, lah, enggak ada rayu-rayuan, intinya ini udah fix gitu. Ustazah Ervin atau Ustazah Ani, ada nih kayaknya Ustazah Ani nih. Sambil ditunggu dulu ya, teman-teman, ini gangguan sinyal. Ya Allah, mohon maaf sekali. Mbak Ella udah masuk belum? Mbak Marina. Ini kayaknya Ustazah Ani nih.
Oh, Ustazani nanti lanjut ya. Kalau pas saya live. Oke. Nah, kemudian kita lanjutin. Fa inni akhafu an yakuna min Bani Israil. Saya takut ini orang Bani Israil juga nih, anak bayi ini. Wa an yakuna huwallazi halakuna wa zawalu malakina ala yadihi. Aku takutnya dari tangannya ini, di tangannya ini, kehancuran kerajaan kita. Lakinna Asiyah lam tai'as, tapi Asiyah ini tetap nggak putus asa untuk merayu suaminya ini. Falam tazal tarfuqu bihi hatta amsaka an qatlihi wa radiya wa habihi laha. Sampai kemudian menyerah si Firaun ini karena dirayu terus sama istrinya. Sedangkan istrinya ini adalah wanita kesayangan untuk Firaun. Gimana ya kalau udah wanita kesayangan yang merayu gitu. Qala Abdullah bin Abbas law annahu qala wa huwa li qurratu ainin idzal la amana bihi walakinnahu abiya falamma aqadahu ilaihi aqada Musa bilhiyatihi fanawatuha wa faqala Fir'aun alayya bidzabahina hadahwa. Nah, ini udah mulai melembut, melunak, mau nggak dibunuh. Ternyata si Musa ini menarik janggutnya Firaun gitu. Ini ya, akhoda Musa bilhiyatihi. Tarik, dia makin marah nih. Alayya bidzabahina. Ini berarti aku harus. Jangan lupa Al-Quran dan alat tulisnya di bawah lalu dikembalikan Firaun. Kemudian kita lanjutin lagi. Innama huwa sobi. Kemudian si Asiyah mulai merayu lagi ya. Wah, dia ini anak-anak, wahai suamiku. Sobi itu anak-anak, sobiyun. Innama huwa sobiyun. Dia itu anak-anak. Layak ilu, dia tidak berpikir, tidak berakal. Wa innama sona'a hadha min sobahu. Ini udah dari bayinya udah seperti itu. Dari kecilnya namanya anak-anak, anak bayi, udah seperti itu kan. Gitu. Fir'aun itu udah merasa nih, oh jangan-jangan ini memang yang akan menghancurkan kita. Jadi dari bayi itu udah jenius gitu, udah kayak punya akal-akalan buat garai aku gitu, sampai narik ininya jenggotnya. Tapi istrinya menenangkan kembali, dia ini masih bayi, dia nggak berpikir, dia nggak berakal. Wa qad alimtu, dan aku sudah tahu, annahu laisa fi ahli Misra, dia bukan orang Mesir kok, kata istrinya. Imro'atun ahla minni, aku tahu kalau dia itu anaknya seorang Mesir dan dia itu lebih manis dariku gitu. Dia bilang, si Asiyah bilang seperti itu kepada Firaun, ana adha'u lahu hilyan minal yaqut wa adha'u lahu jamron. Kita tahu bahwa ada kisah yang menyebutkan bahwa waktu itu si Musa dihadapkan kepada dua, yaitu suatu perhiasan dan juga semangkuk bara. Kiranya yang mana yang akan dipilih gitu ya teman-teman. Mungkin udah pernah dengar di kisah-kisah dalam buku berbahasa Indonesia atau dari YouTube mungkin pernah dengar seperti itu kisahnya. Nah, kira-kira apa yang dipilih kalau seandainya fa'in akhodal yakut, seandainya dia mengambil perhiasan, jelas-jelas dia ini ya punya pikiran yang sudah dewasa gitu ya. Seperti yang dizonkan oleh si Firaun. Tapi kalau dia mengambil bara, udah jelas-jelas dia anak-anak dan seperti yang dikatakan oleh Asiyah, dia bukan siapa-siapa gitu. Hanya anak bayi biasa. Fahuwa ya'qilu fadbah. Kalau dia memilih yakut, memilih si perhiasan, maka dia orang yang berpikir, maka bunuhlah. Fa'in akhodal jamro, kalau seandainya dia mengambil bara, wahwa sobi, berarti dia beneran anak-anak, kata Asiyah. Nah, namanya Musa karena dari kecil itu sudah diberikan ini ya mukjizat oleh Allah. Nah, pastinya akan memilih ini ya teman-teman ya, akan memilih perhiasan. Namun tahukah dia sudah dilindungi oleh Allah sejak bayi sampai ibunya itu diberi peringatan untuk
membawa dia ke Sungai Nil tadi. Nah, maka sebenarnya dia ingin memilih yakut, tapi ini yang terjadi. Fa'akhrajat lahu yakutaha. Kemudian dia ternyata langsung ngambil fa'akhrajat lahu. Dia langsung mengeluarkan yakutnya, dia tidak mengambil yakutnya. Fawadha'tu lahu qastan minal jumri. Kemudian aku mengeluarkan satu mangkok dari bara. Fada Jibril, ternyata Jibril itu datang. Fataraha fi yadihi jumratan. Akhirnya dia meletakkan tangannya ini ke bara. Sebenarnya dia ingin memilih yakut, tapi si Jibril langsung nampel tangannya kemudian untuk mengambil si bara tadi. Fataraha Musa, akhirnya baranya ini sama Musa ditaruh fi faihi, di mulutnya. Fai ini adalah mulut. Fa'ahraqa lisanhu, akhirnya ya pasti terbakarlah ya lisannya. Fahuwa alladhi yaqulullahu azza wa jalla. Kemudian ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan ini. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang sering sekali kita dengar dan kita baca ketika ingin melakukan ujian atau presentasi gitu kan, pasti berdoa wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, hilangkanlah uraikanlah simpul yang ada di dalam lisanku ini, yafqahu qawli, agar agar kata-kataku itu lancar gitu, agar obrolanku lancar, agar omonganku lancar. Nah, itu juga yang akhirnya menjadi doa Nabi Musa ketika nanti akhirnya ketemu sama Firaun udah dewasa itu. Karena di kejadian inilah yang akhirnya menyebabkan si Firaun jadi ngomongnya agak berbeda, agak cadel daripada anak-anak biasanya. Karena kejadian dia ditampel sama si Jibril tadi untuk makan bara. Nah, dari kejadian inilah Firaun akhirnya percaya gitu, bahwa ini memang benar-benar anak kecil, bukan orang dewasa yang jadi-jadian gitu, jadi anak kecil, enggak ya. Wa alqallahu subhanahu wa ta'ala mahabbatan Musa fi qalbi kulli man ra'ahu. Nanti mungkin ada yang coba baca ya setelah ini, bisa bantu saya. Mungkin Mbak Ani atau Mbak Rina atau Mbak Sulaim yang lainnya yang di Zoom. Nah, kemudian wa alqallahu subhanahu mahabbatan. Alqa itu yulqi, kita pernah dengar kata liqo gitu, memberikan atau menghidayahkan. Allah itu memberikan mahabbah, kecintaan kepada Musa itu kepada seluruh hati, qalbun kulli man ra'ahu, siapapun yang melihat dia, sampai Firaun. Ya, Firaun pun kalau melihat dia itu sudah diberikan Allah seperti hatinya itu jadi cinta kepada bayi ini. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Nah, ini ayatnya Allah berkata, Allah berfirman, aku telah memberikan kecintaan, rasa cinta kepada Musa, yaitu rasa cinta dariku untuk Musa bagi seluruh yang melihatnya, walitusna'a 'ala 'aini, dan itu agar Musa selalu ada dalam lindunganku, dalam penglihatanku, istilahnya tetap dalam penjagaanku, gitu lain. Kemudian si Asia, nah ini kisah udah mulai kisah yang lainnya, maksudnya hari yang lainnya, mulailah si Asia itu mencarikan ibu susu gitu ya, karena Asia waktu itu tidak menyusui dan akhirnya dicarikan ibu yang bisa menyusui. Talabat Asia. Nah, ini yang kemarin Bu Ella bilang kalau belajar bahasa Arab ini berbeda antara Asyatu atau Asyata. Tolabat juga di sini harus tolabat atau tolabtu atau tolabta atau tolabti. Nah, kalau yang meminta adalah Asiyah, namanya tolabul ilmi, itu kan mencari ilmu atau menuntut. Kalau di sini mencari, tolabat Asyatu
Kenapa harus Asyatu? Karena dia fa'ilnya, karena dia subjeknya. Seandainya diubah menjadi Asyata, dia menjadi objek. Nah, kalau ini subjek, maka kita memakai Asyatu. Karena yang bekerja, yang mencari itu adalah dia. Mencari apa? Kalau bat Asyatu man tarda'uhu. Siapa yang akan menyusui si Musa ini? Karena masih bayi, belum bisa makan apapun, hanya ASI, sedangkan Asia sendiri tidak menyusui. Falam ya boko ahadun illa wajjaha bi imraatihi liturdi'ahu. Famtana'a min radha'i kulli wahidin minhunna wa abatana wala tadyahunna. Nah, ternyata dia disusui oleh banyak orang tuh nggak mau, oleh perempuan-perempuan yang ada di sana. Mungkin pas Asia mencari siapa yang mau menyusui itu udah banyak kandidatnya gitu, tapi ternyata si Musa tidak mau disusukan kepada perempuan-perempuan tersebut. Nah, inna fi qaulillahi azza wa jalla, kemudian Allah firman dalam Al-Quran, wa asbaha fuadu ummi Musa farighan in kadat latubdiya bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Surat Al-Qasas ayat 10 disebutkan bahwa fuad itu artinya adalah hatinya ibunya Musa itu farighun, kosong. Namanya juga anak bayi, terus tak ini kan ya, tak kintirno nang sungai gitu ya. Nah, ini kira-kira mati apa enggak, atau jangan-jangan ini tenggelam, itu pasti ada pikiran yang macam-macam oleh seorang ibu. In kadat latubdiya bihi laula arrobatuna ala qalbiha. Nah, kalau kami ini tidak menjaga lisannya si ibu ini, dia udah pasti akan berkata, wah itu anakku, itu anakku. Kan kelepasan, akan keceplosan bilang seperti itu. Tapi kemudian ditahan oleh Allah agar tidak berkata demikian untuk menjaga si anak ini pastinya, menjaga keselamatannya. Qala faz min kulli syai'in. Dia udah linglung, dia udah kayak kosong, mau berbuat apapun itu udah kepikirannya cuma anaknya. Illa min dzikri waladiha, yaitu Musa, wal fikrah fihi, dia itu udah kosong sekali pikirannya, kecuali dari zikri waladihi. Karena zikri itu kan kita sering dengarnya zikir ya. Zikir itu kan artinya mengingat dan terus menerus gitu. Nah, kita sering berzikir itu artinya berarti mengingat bukan hanya menyebutkan asma Allah, bukan hanya itu, tapi mengingat Allah dalam bentuk apapun ya. Misalnya setiap melihat apapun yang indah, kita mengingat Allah. Nah, itu udah termasuk zikrullah. Atau mengkaji sesuatu karena kekuasaan Allah, maka itu juga disebut berzikir. Nah, karena ibunya ini kosong, maka dia sering mengingat-ingat anaknya. Nah, karena dia kosong tadi. Min dzikri waladihi Musa wal fikrah fihi, dia selalu berpikir dan pikirannya itu berkecamuk tentang anak bayinya yang telah dihanyutkan di sungai Nil tadi. Faqalat li ukhtihi. Nah, ini dia ukhti. Kita sering dengar ya ukhti. Apa artinya ukhti? Ukhti artinya saudara perempuan. Nah, ini saudara perempuan siapa? Nah, karena saya nggak tahu ya ceritanya itu siapa yang punya saudara perempuan, entah itu ibunya atau Musanya. Nah, kita taunya dari kata yang setelahnya, ada huruf setelahnya hi. Hi ini kata ganti untuk dia laki-laki, berarti yang artinya itu adalah saudara perempuannya Musa. Jadi nggak mungkin saudara perempuan ibunya. Kalau seandainya itu saudara perempuan ibunya yang dikatakan di sini, maka li ukhtiha. Nah, itu kata ganti perempuan. Ini kata ganti laki-laki berarti Asiyah berkata kepada saudaranya Musa yang bernama Qasiyah. Dia bilang sama mbaknya Musa, Qasiyah, unzuri, lihatlah ya Qasiyah, hal taroina, apakah kamu melihat au tasba'ina, atau mendengar lahu khobaron, kabar tentang adikmu, au asaron, jejak gitu tentang adikmu Musa. Fantolakot, akhirnya si mbak ini dengan sigapnya mencarilah adiknya di sekitar daerahnya dia. Fawajadat,
dan dia akhirnya menemukan man yatlubud diyat, orang-orang yang pada meminta diyat. Faraja'at ila ummiha, akhirnya dia kembali kepada ibunya. Fa'arafatha al-khabar, akhirnya dia mengabarkan, memberi kabar kepada ibunya tentang suasana di sekitarnya. Fantalaqat hatta atat babal maliki, kemudian dia akhirnya pergi sampai dekat di pintunya atau gerbangnya kerajaannya Fir'aun. Faqalat, kemudian berkatalah ia, inna huna imra'atun shalihatun takfuluhu laki fa'adkhalat. Nah, kemudian sepertinya ini ibunya yang berkata kepada mbaknya. Mbaknya tadi berkata kepada si ibu, mbaknya Musa, inna huna, ini di dalam kerajaan ini ada imro'atun solihah. Ternyata di sini ada ini loh perempuan yang solihah juga. Karena waktu itu istri Firaun ini menyembunyikan keimanannya ya. Jadi Firaun sendiri sampai tidak tahu bahwa dia beriman dan mengimani ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sehingga dia sebenarnya beriman tapi tidak diketahui oleh sekitarnya termasuk suaminya sendiri. Nah, kemudian si mbaknya tadi bilang pada ibunya, mbaknya Musa, di sini ada imro'ah solihah, ada perempuan yang solihah di dalam sini. Takfuluhu laki, yang mewakili kamu untuk mengasuh adik kita, anak-anaknya mama gitu, yaitu Musa. Fa'adkhalat, faqalat laha Aziyah imro'atu Fir'aun, mimman anti, faqalat laha Aziyah. Kemudian si siapa yang berkata ya, faqalat laha Asiyah. Nah, kemudian Asiyah bertanya kepada ibunya tadi, mimman anti, kamu dari mana? Faqalat min bani Israel, dia berkata, saya dari bani Israel. Faqalat laha idhabi ya baniyah, bawa lagi, pergilah wahai perempuan, anak perempuan, fala hajatan bina ilaika. Aku nggak ada kepentingan denganmu, ilaiki. Faqulna lahan nisa, fanzuri ya'khud minha tadiha am la ya'khud. Farafa'a Musa ilaiha, fawada'athu hujriha, thumma alqathu thadiyah, fa'akhadahu wa maswahu hatta ruwiya. Nah, karena tadi ibunya Musa udah hadir di karena kakaknya tadi udah bilang ke ibunya bahwa sepertinya di daerah sana, di tempatnya ada Malik, tempatnya kerajaan tadi, adik kita itu berada di sana dan dijaga oleh imro'ah solihah, perempuan yang solihah. Akhirnya kesanalah mbaknya sama ibunya. Di sana sudah perempuan yang menjadi kandidat siapa yang akan menyusui si Musa. Dan kemudian ternyata pas disusui sama ibunya Musa pun mau mengambilnya. Padahal tadi sudah dicobakan untuk menyusui beberapa perempuan dan Musa ini tidak mau. Sedangkan kepada perempuan ini dia mau. Gitu ya. Nah, summa alqathu as-sadiyah, pas sudah disusuin, fa'akhadahu, ternyata dia mengambilnya. Hatta ruwiya, sampai dia kenyang. Nah, mungkin ada yang mau bantu ya, ini udah sekitar berapa menit saya awali. Kira ada yang bantu baca atau teman-teman yang mau mencoba untuk membaca, nanti kita belajar bersama dan kita artikan sama-sama mungkin. Ada Ustazah Lailatul Fitri juga di situ, sang pembina, pembimbing dan suhu kami semuanya. Mungkin bisa menjelaskan penjelasan saya udah benar belum? Takutnya ada yang melenceng dari kisah aslinya nih. Oke, Mbak Ervin, secara ini sudah bagus. Ini jadi salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ibu-ibu dan teman-teman sekalian, ini saya lihat pesertanya kan insya Allah banyak yang dari kader persyarikatan ya. Saya lihat ada ibu-ibu Aisyah tuh beberapa, kemudian juga teman-teman. Nah, ini tradisi yang perlu kita apa ya, sering lakukan gitu. Dalam artian ini teks-teks bahasa Arab sebagaimana yang kemarin Mbak Rita sampaikan ya, ini tradisi ini perlu kita galakkan. Dan alhamdulillah saya senang sekali ditemani Mbak Ani dan Mbak Ervin yang tadi ibu-ibu dan teman-teman sekalian sudah dengarkan ya, begitu lancar membaca teks Arab tanpa harokat ini. Nah, kalau sudah tanpa harokat itu kalau nggak ngerti artinya ya terjebak, bisa sampai pada salah itu tadi, misalnya kolat asiatu atau kultu asiata. Nah, itu kan. Nah, ini saya sedikit mungkin mengulas kembali yang tadi itu kosiyah itu Mbak Ervin ya. Jadi fakolat li ukhtihi qusih ya. Ya, maaf, ini kalau ada hal yang memang perlu diluruskan gitu ya, karena kita ini belajar bersama. Nanti juga peserta yang ingin membaca dipersilahkan ya. Jadi kalau saudaranya Musa itu namanya Maryam juga Mbak Ervin. Gitu. Saudaranya Musa itu namanya Maryam, saudarinya ya. Kemudian bapaknya namanya juga Imron gitu. Maka ini kalau kita membaca sejarah ya, para nabi itu kadang kalau nggak kalau nggak jeli itu bisa kebalik-balik gitu. Nah, jadi bapaknya Musa itu namanya juga Imron, saudarinya itu juga namanya Maryam. Ibunya namanya Yokabed atau Yokabat. Nah, jadi mungkin ini karena memang tidak berharokat sehingga kan bisa saja orang menafsirkan, oh tadi Mbak Ervin oli ukhtihi qasiyah gitu ya, bisa saja kalau kita tidak konfirmasi ya, mengkonfirmasi di beberapa penjelasan siapa sebetulnya saudarinya Musa gitu kan. Nah, ini bisa terbaca qasiyah gitu. Faqalat li ukhti qasiyah, maka di sini dia sebagai apa itu Mbak Ervin? Badal ya dari li ukhtihi gitu. Nah, tapi di sini karena kita merujuk pada buku yang lain, referensi lain bahwa istrinya, adik kakaknya Musa itu namanya Maryam, maka ini tidak dibaca qasiyah, tapi kusih. Nanti bisa dicek di Quran juga di surat Al-Qasas itu. Surat Al-Qasas dari awal ayat dan seterusnya itu cerita tentang Musa yang cukup detail gitu. Jadi dari ketika dibuang ke Sungai Nil, kemudian dibuntuti. Jadi kusih itu asli artinya itu ditututi gitu loh. Ibunya Musa, ketika Musa itu dihanyutkan di Sungai Nil, lalu bilang kepada saudarinya Musa tadi, Tototono iku Tototono, Toto endi apa hanyutnya itu sampai mana gitu. Apakah sampai ke ujung sana, ujung sana? Nah, ternyata kan sampai di dekat kerajaannya Firaun itu. Nah, jadi koso yakusu itu punya banyak arti. Bisa berarti bercerita, bisa berarti membuntuti. Maka Pak Quraisy Shihab itu kalau menjelaskan tentang kisah-kisah dalam Quran itu dengan menjelaskan tentang kosakatanya ya. Nah, koso yakusu itu bisa berarti menggunting ya, maka ada bahasa Arabnya gunting kan mikos ya. Nah, kemudian kosoyakusu itu bisa berarti berkisah, kosoyakusu itu juga berarti itu tadi buntuti gitu. Kenapa buntuti? Karena kalau kita cerita ya, kalau kita cerita itu kan mesti akan ada berikutnya begitu. Nah, itu penjelasan dari Pak Quraisy mengenai kata kosoyakusu. Nah, maka di sini faqalat li ukhtihi usih gitu. Ibunya Musa berkata kepada saudarinya Musa, usih itu dibuntuti. Buntuti itu apa sih bahasa Indonesianya? Pokoknya diikuti jejaknya.
ikuti jejaknya, karena itu nanti hanyutnya kemana. Gitu. Mungkin itu saja sih Mbak Ervin, yang lainnya sudah bagus. Silakan bisa Kisah dilanjutkan. selanjutnya ini, ya. Jadi ini yang kakaknya ini ketemu sama Asiyah gitu ya akhirnya ya. Terus kamu siapa gitu ya? Iya nggak? Fakolat. Mimman anti ini kan. Mimman anti. Kamu dari mana? Kemudian si mbaknya bilang, Min Bani Israil. Seperti itu. Nah, jadi Nah, kan awalnya kemudian ini sebelum langsung ketemu menyusui. sebelum ketemu ibunya kan ketemu mbaknya dulu. Iya. Fakolat lah, maka di situ dipanggilnya Yabaniyah kan. Yabaniyah itu karena tadi dia buntuti tadi, sehingga yang datang ke istana itu mbaknya dulu. Baru nanti mbaknya memberitahu ada orang yang dia bisa menyusui Musa. Nah, itu nanti kemudian dia memanggil ibunya itu. Nah, maka di sini kan Yabaniyah falah hajah bina ilaika. Ilaiki. Ya. Atau itu tuh sudah kecil nih. Oke. Fanduri ya khudhu min al-adab. Ya. Oke, silakan dilanjut saja Mbak Ervin. Oke. Terima kasih penjelasannya Bu Ella. Nah, ini memang sebenarnya kajian ini itu berawal dari sebuah kajian teman-teman hari Rabu sore yang dibina langsung oleh Ustadzah Lailatul Fitriyah dari Bait Al-Hikmah. Mungkin teman-teman nanti di luar Ramadan bisa bergabung juga. Setiap Rabu sore kita membahas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Gitu. Nah, ada Mbak Ani juga. Mungkin Mbak Ani mau bantu baca nih. Ya Mbak, saya lanjutkan Mbak Ervin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqamat Asiyah ila Fir'aun fa akhbarathu. Kemudian Asiyah setelah tadi kan Musa kan berhasil disusui ya oleh ibundanya gitu kan, tapi kan masih belum banyak yang tahu. Kemudian si Asiyah ini menghadap ke Fir'aun dan memberi kabar kepada Fir'aun. Faqala laha al-ghulam min bani Israil wadzi'ru. Wadzi'ru Mbak ya? Wadzi'ru apa wad'ru nih? Nah, kemarin saya cari maknanya nggak nemu di Almani. Itu kan ada footnote-nya, Dek. Coba di bawah ada footnote. Minta tolong Mbak di-scroll. Coba dicari di footnote-nya. Enggak apa-apa, kita sama-sama belajar kok. Al-Murdi'ah ghairu waladiha. Ghairu waladiha. Jadi pemberi susu yang bukan dari anak tersebut. Kan orang mengira itu orang lain, padahal sebetulnya ya Allah sudah membuat skenario yaitu ibunya sendiri. Nah, kemudian Asiyah ini kan berkata, faqala laha. Oh, ini berarti Fir'aun ya, Mbak ya. Fir'aun berkata kepada Asiyah, al-ghulam min bani Israil wa dhi'ru min bani Israil. Hadza ma la yakunu abadan wa la yajuzu an najma'ahuma. Falam tazal tarfuku bihi hatta radiya wa amsaka. Nah, Fir'aun kan berkata kepada Asiyah, anak ini dari Bani Israel dan ibu susuannya tadi juga dari Bani Israel. Mereka berdua ini tidak boleh dipersatukan seperti itu. Falam tazal tarfuku bihi. Nah, ini kan Fir'aun nggak setuju gitu kan. Fir'aun kan marah, setuju. Kemudian si Asiyah sebagai seorang istri berusaha untuk melunakkan Fir'aun, sampai pada akhirnya Fir'aun ini ridho menerima dan nggak jadi marah seperti itu. Wa amsaka, dia menahan kemarahannya. Innahu lamma wadu'atsu ummihi ummuhu ya. Innahu dia sebagai fa'il ya. Oh nggih. Innahu lamma wadu'atsu ummuhu fi hujriha fi hujriha ishtadda farhaha biha. Nah, ketika Musa ini ini mungkin Musa diletakkan di pangkuan ibunya gitu Bu ya. Fi hijriha begitu di dalam kamar mungkin seperti itu ya. Jadi ketika dipangku oleh ibundanya ishtadda farhaha bihi. Nah, ibunya itu semakin gembira gitu kan karena bisa bertemu dengan anaknya.
Faqalat, kemudian Ibu Musa berkata, Fadaituka ya Musa. Fadaituka itu menebus. Fidyah itu kan Oh, fidyah. tebusan. Tebusan. Aku tebus kamu, Musa. Oh, begitu. Aku tebus kamu, Musa. Fasami'a Fir'aun fastasyata fa arsalallahu jalla wa azza. Fastasyato itu saya Ya, belum mengeras cari gitu kan. maknanya. Mengeras atau apa? Oh, Ya, naik dia pitam mungkin, Bu, ya? naik pitam, naik pitam gitu, betul. Ya, dia Oh, naik jadi pitam. saat si Musa ini sedang disusui oleh ibundanya, kemudian kan ibunda berkata, Fadaituka ya Musa, aku menebus kamu, atau mungkin aku bisa nih, aku sekarang bisa mengunjungi kamu, Musa, mungkin begitu, Bu, ya. Kemudian betul, Fir'aun itu betul. dengar langsung marah. Fa'arsalallahu jalla wa azza, pada saat itu pula Allah karena toko ala lisaniha balagoni annakum mushtamauhu minal ma'i. Sebentar, Ibu. Ini mungkin gini, Dek. maksudnya- Jadi Musya, ini awal kenapa dia dinamakan Musa itu karena dari Musya, ini mushtamuhu itu. Oh, baik. Jadi Musa itu terambil dari bahasa Ibrani. Secara lahjah awalnya bunyinya Musya. Nah, mushtamuhu ini mungkin yang perlu kita cari di kamus. Mungkin Ervin bisa bantu cari itu. Okay. Jadi akar katanya syama mungkin ya. Shin mim alif atau shin mim ya. Nah itu. Mereka menghina dia. Annakum mushtamuhu minal ma'i. Dengan air itu. Syamun mengendus. Apa mungkin karena anaknya itu terus di itu ya? Istama ya. Iya, mungkin dari kata istama, Mbak, coba. Iya. Syum. Kalau sama mencium. Kalau punya anakum. Ini maksudnya saya masih bingung, Ibu. Dari yang ini, Bu. Fa'arsalallahu jalla wa azza. Fanataqa ala lisaniha. Ini berarti ibunya Musa ini kayak nyeletuk gitu kah, Bu? Kayak dia tiba-tiba dia naik ke Fir'aun mungkin ya. Balagoni telah datang kabar kepadaku, kepada saya, annakum mushtamuhu minal ma'. Kalau kamu itu Fir'aun, kamu menemukan Musa ini di sungai gitu, Bu ya. Itu enggak sih? Nah, ini yang mushtamuhu ini kita pending dulu nanti kalau lanjut. Tapi yang saya pahami dari kata mushtamuhu itulah kemudian maka menjadi Musya bil Ibroniyah. Nah, jadi bahasa Ibrani dari kemudian dia namanya Musa itu karena bahasa Ibraninya Musya. Nah, Musya ini akar katanya sama dengan mushtamuhu itu. Faqala laha Fir'aun. Nah, dilanjut aja dulu, nanti kalau ada yang kurang paham nanti kita cari. Iya, enggak apa-apa. Kita kalau enggak gini enggak belajar kan? Saya lanjutkan, nggih. Faqala laha Fir'aun. Kemudian ibunya Musa berkata kepada Fir'aun. Fir'aunnya yang berkata. Fir'aun berkata kepada ibunda Aisyah. Sodaktu minal ma'i mashnahu wa ana nusammihi Musya fa'aribtu. Benar, Mbak ya? Fa'aribtu. Fa'aribat. Fa'aribat. Kembali kepada ibu Musa. Aroba itu apa? Aroba itu kalau nggak salah menyeberang ya artinya. Misha fidari Fir'aun. Bentar sambil saya buka. Ini sepemahaman saya, Ibu, teman-teman. Jadi kan tadi kan si ibunya Musa itu kan bilang kalau misalkan aku mendengar kabar bahwa kamu ya Fir'aun menemukan Musa ini di air. Kemudian Fir'aunnya menjawab, sodaktu, ini sodaktu apa sodakta ya? Sodakot. Aku menemukan Musa di air begitu dan aku memberi nama dia Musya begitu. Gitu nggak sih, Bu?
Ya, sebentar saya sambil cari kamus, Cik. Ani lanjutkan aja. Fahuwa Misha alaihi salam fi dari Fir'aun wa katamat ummahu wa ukhtahu wal qabilah wa ukhtuhuma ya wal qabilatu khabaruhu wa matat al qabilah falam ya'lam bi khabarihi ahadun min bani Israil. Jadi itu ini kalau dari yang saya pahami di sini kayaknya itu kan ibunda Musa, kemudian saudaranya Musa, dan Qabilah di sini maksudnya apa ya Mbak Yani, Mbak? Qabilah di sini. Masa kabilah? Apa namanya? Ya. Kabilah gitu. Qabilah, Maksudnya ya, mungkin kelompok dari ibu-ibunya, ibundanya Musa ya. Nah, jadi kan mereka itu kan menyembunyikan keimanan mereka, Bikram, sampai ada salah satu dari kelompoknya, maksudnya sekumpulannya ibundanya Musa ini meninggal, itu Fir'aun dan para Bani Israel itu nggak ada yang tahu tentang keimanan mereka, keislaman mereka. Gitu nggak Mbak Ervin? Iya, benar. Nah, karena tadi kan dibilang sama kahinnya bahwa yang akan datang itu adalah Bani Israel gitu ya. Nah, akhirnya ini ibunya itu kan dikabarkan bahwa ibu dan dan saudara-saudara Musa itu sudah tidak ada dan sudah meninggal kabilah yang di sekitarnya gitulah. Pokoknya biar dia itu tahu falam ya'lam bi khabarihi, dan biar Firaun itu yakin bahwa memang bukan Bani Israil, dari Bani Israel ini. Sepertinya ya. Nah, ini mungkin kita lanjut sedikit karena sudah 5:32, nanti bisa Mbak Ella yang menutup ya dari kisah ini biar ini ya clear ya. Oke, saya lanjutkan sedikit. Wa marad asiyatu bitarbiyatihi wa tansyiatihi kama yurabbi abna al-muluki farabbathu ahsana tarbiyatan wa 'allamat wa ahsana tarbiyatin. Ahsana tarbiyatin. Ya bukan? Iya, farabbathu wa ahsana ta'limin wa kana yu'rafu bi ibni Fir'aun. Nah, ini kemudian Asiyah itu fa'amarat Asiyata atau Asiyatu. Yang menyuruh siapa? Punyai. Bentar. Ini tadi masih cari yang musyami tadi ya. Yang musyami tadi itu ini saya dapatkan artinya itu mengangkat. Maka di situ coba ke atas lagi dikit, Dek. Yang tadi kan ini artinya tuh jadi bacanya balighni. Ibunya Musa itu tadi kan kayak keceplosan gitu ya. Keceplosan, maka di sini dia mengatakan balighni annakum mustamuhu minal ma. Ya, sampaikan padaku apakah kalian mengangkat Musa ini dari air gitu. Maksudnya mengangkat dari Sungai Nil tadi loh. Nah, lalu fakultu ya Musa gitu. Jadi benar bahwa yang mengangkat itu tadi dari Sungai Nil, maka ketika mengangkat itu dengan menyebutkan ya Musa begitu. Jadi itu Fir'aun menjawab, benar aku mengangkatnya dari Sungai Nil. Maka aku ketika mengangkat, karena mengangkat itu tadi kan dari mungkin akar katanya masya atau apa itu kan ya, karena ini bahasa Ibrani. Maka terus dia sambil mengangkat itu mengatakan ya Musa bil Ibroniyah dengan bahasa Ibrani. Nah, faqala laha Fir'aun, lalu Fir'aun berkata kepada ibunya tadi, sodakti, ya, jadi benar kamu kalau mengira bahwa kami yang menemukan ini dari Sungai Nil itu. Nah, musnahu wa ana nusammihi Musa. Jadi benar aku menamainya Musa.
Ya, kemudian fa'arobat fahuwa. Ini kan alaihissalam, jadi mungkin itu namanya itu terus kemudian menjadi Maisyaun. Maisyaun itu jadi isim maf'ul yang diangkat gitu loh. Dari Fir'auna. Nah, lalu diangkat ke rumah Fir'aun. Wa katamat ummuhu wa ukhtuhu wal qabilah khobrahu. Lalu ibunya itu tadi menyembunyikan, begitu juga saudarinya tadi ya. Nah, kemudian di sini qabilah ini artinya bisa itu dukun bayi. Oh. Jadi kayak bidannya gitu. Falam ya'lam bi khabarihi ahadun min bani Israil. Sehingga ya memang dari Bani Israel sendiri tidak ada yang mengetahui karena ibunya, saudarinya, dan juga qabilah, ternyata qabilah di sini artinya adalah dukun bayi. Falam ya'lam bi khabarihi ahadun min Bani Israil. Nah, kemudian ini masih mau dilanjutkan atau sampai sini dulu? Sudah 537. Sudah 537. Atau tadi Ervin mau lanjutkan sampai hukman wa ilman tadi? Oke, yang ini ya, sampai yang alaman ya. ini ya. Oke, nah kemudian si Asiyah itu menyuruhnya, atau si yang menyuruh itu ibunya Musa? Yang memerintahkan Asiyah memerintahkan. Wa amarat. Nah, kemudian Asiyah memerintahkan untuk mendidik si Musa ini, wa tansyiatihi, dan apa tansyiah? Kama yurabbi abna'al muluki. Kama yurabbi abna'ul muluki. Sebagaimana yang telah sebagaimana mengajarkan kepada anak-anak si raja. Farabbathu ahsana tarbiyatan, maka Musa itu mendapatkan tarbiyah yang terbaik. Wa'allamtuhu atau 'allamathu ahsana ta'limin. Kemudian dia juga mendapatkan ta'lim yang terbaik. Wa kana yu'rafu bi ibni Fir'aun. Akhirnya dia dikenal dengan anaknya Fir'aun. Faqad a'tahu Allahu bastatan fil jismi wa shiddatan fil batshi ma'a zakai wa fatanati wa kulliha min ni'amillahi alaihi ashuddahu wastawa atahullahu hukman wa ilman. Kemudian sudah diberikan ilmu di kerajaan tadi dan sampai dikenal dengan anak Fir'aun, dan Allah telah memberinya bastoh. Bastoh apa? Bastoh itu kekar badannya, bastotan fil jism. Jadi kalau ya bastotan itu bisa fil ilmi wal jism. Kalau bastotan fil ilmi luas pengetahuan, bastotan fil jismi itu badannya kekar gitu. Syiddatan fil batshi. Ya, syiddatan fil batshi ya gitu. Dia bisa batosya itu kan bisa berarti memukul, menempeleng apa. Jadi kuat gitu, fisiknya itu kuat. Ya. Jadi perawakannya kekar. Lalu mana tadi? Nah, itu apa? Besar badannya dan keberaniannya kuat gitu. Okay. Jadi mana tadi? Wasyiddatan fil batshi. Batshi itu ada footnote-nya tuh kayaknya di bawah. Lalu ma'a zakain wa fitnah. Nah, ini fitnah ini kalau pakai to dan pakai ta beda arti ya. Iya. Fitnah itu ya fatonah. Ya fatonah sifat Nabi itu. Jadi badannya kekar, keberaniannya kuat, lalu disertai dengan kecerdasan dan kepandaian, itu cerdas dan bijak. Lalu wakuluha sampai situ Mbak Ervin. Ni'amillahi alaihi hatta balagha syuddahu. Kecerdasan ini semuanya pasti dari nikmat Allah. Hatta balagha asyuddahu wastawa atahullahu hakaman wa ilman. Sampai kemudian dia mendapatkan hukum ya. Ini apa namanya? Kebijaksanaan ya. Dan sampai dia dewasa
dan Allah memberinya, mengaruniainya kebijaksanaan dan ilmu gitu. Ya udah bagus sih, sampai situ dulu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu kisah dari Musa yang kecil, gitu, Musa bayinya, bagaimana kemudian dia bertemu dengan ibunya dan dirawat, diasuh sampai menjadi pemuda yang hebat. Nah, di pertemuan selanjutnya mungkin yang akan diasuh oleh Mbak Ani Syukriya, nanti membahas bagaimana Fir'aun ketika udah mulai menginjak remaja dan dewasa, gitu ya. Mungkin dari sini, mungkin sampai sini saja dari saya. Mbak Maharina akan saya kembalikan kepada hostnya. Ada pertanyaan ini Ustazah dari Oh, ada pertanyaan. Ya, di chat itu ada. Apakah ada disebutkan nama ibunya Nabi Musa? Sependek di buku ini saya tidak temukan nama ibunya Musa. Tapi di buku-buku yang lain saya temukan nama ibunya Musa itu Yokabed atau Yokabat. Nanti coba search di beberapa referensi ya. Jadi ibunya Musa itu namanya Yokabed atau Yokabat gitu. Ya mungkin itu. Tapi di buku ini kayaknya nggak ada disebutkan Yokabed gitu. Jadi kita mesti melacak ke referensi yang lain untuk bisa tahu nama-nama itu. Gitu. Mungkin itu jawabannya, Mbak. Terima kasih Ustazah Fitri Azakia dan juga Ustazah Ervin Walida, juga Ustazah Ani. Memang benar ya katanya Ustazah Ella tadi kita belajar bersama-sama, termasuk saya yang sebenarnya juga nggak tahu. Akhirnya berusaha untuk melek dan mencoba mencari tahu juga. Itu pun nanti teman-teman yang lainnya barangkali ada yang alumni pondok ingin terlibat dan mencoba untuk membaca juga boleh. Ini ada Teh Inas, ini Teh Inas kan alumni pondok ya, kemarin katanya pengen coba baca ya. Boleh, boleh banget, nanti malah dibantu ya Ustazah ya. Betul. Iya, nanti kita ya bisa bacanya bergiliran gitu. Nah, biasanya kalau hari Rabu itu karena kita waktunya nggak terburu-buru seperti pagi ini ya. Kalau pagi kan terburu kita mau aktivitas sehingga kadang sementara kalau membaca bergiliran itu memang perlu agak sabar gitu untuk memandunya gitu. Ya, tapi nanti insya Allah bisa kita lanjutkan untuk kelas Mbak Ani besok bisa dengan model begitu. Jadi kita baca paragraf per paragraf bisa orang per orang gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rina. Ya, terima kasih Ustazah. Mungkin itu saja pertemuan kedua kali ini. Kita lanjutkan nanti di hari Jumat. Barangkali yang mau lanjut aktivitas monggo dipersilahkan. 1 jam cukup asal konsisten ya. Ustazah semuanya. Terima kasih atas kesempatannya dan mungkin kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan open kameranya dulu. Kita abadikan momen pertemuan kedua kali ini. Yuk, slide pertama dulu ya. Silakan. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, lagi kita coba lagi. Oke. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah ya kita 2 kali pertemuan yang ikut sekitar 40-an, termasuk banyak. Semoga konsisten hingga akhir. Dan dari saya sekian. Mbak Rita ada tambahan? Aku menyimak. Ngikut aja Mbak. Richard bahasa Arab. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita ini juga santri kok. Mbak Rita nanti ikut Mbak. Orang santri gadungan. Nggih, bareng nggih. Assalamualaikum. Terima kasih.